We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Pak Suharno mungkin boleh menyapa teman-teman dulu. Ya mungkin saya lupa. Pak Suharno ini dulu ngambil S2 bidang Buddhisme, ya, tetapi pasti saya nggak tahu kena efek dari pengajaran saya apa enggak. Bisa lihat dari mahasiswanya. Kalau mahasiswanya belum gila, berarti ya belum kena efek dari saya. Oke, Pak Suharno silakan disapa teman-teman. Baik, selamat malam semuanya. Pak Sutoyo ini saya kangen sekali dah lama. Ini seakan-akan saya mau ujian tesis lagi. Baik, perkenalan saya ini karena nama kalau guru sama siswa itu tidak ada mantan. Jadi untuk malam ini saya muridnya Pak Sutoyo. Jadi nanti ngikut aja apa yang diarahkan oleh Pak Sutoyo. Selamat malam untuk Cak Wito dan juga di sini banyak sekali teman-teman saya ini. Oh ya, ini kemarin saya di WA ini Sukma ini saya mau nyapanya bagaimana, karena Sukma itu saya punya teman Sukma itu cowok ada namanya Sukma, cewek ada namanya Sukma. Selamat malam juga ini yang banyak komunikasi dengan saya. Terus ada Romo Jarwoto ini dari Palembang, selamat malam. Ada Mas Sugeng tadi sudah gabung apa belum? Ada Kiana Anda juga, selamat malam, dan yang lain saya tidak bisa menyapa satu persatu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sutoyo tadi, saya sekarang posisi di Wonogiri ya. Jadi ini kalau di Wonogiri ini tadi Pak Sutoyo kok kelihatan gelap memang seperti ini. Jadi nanti pada malam hari ini nanti saya ngikut untuk Pak Sutoyo bagaimana ini. Monggo begitu Pak Sutoyo, mungkin perkenalan dari saya. Oke, ada yang perlu ditanyakan. Ya, terima kasih. Mungkin teman-teman yang Pak Suharno, selamat malam. Selamat malam. Ini langsung ke pertanyaan pertama saja ya. Mengapa kok riset komunitas Buddha di Kidul? Mengapa kok nggak di perkotaan saja atau gimana? Baik. Apa kok milih Gunung Kidul? Gini Pak Sutoyo, sebenarnya lalu Gunung Kidul itu ada di mana? Mungkin beberapa kita masih belum tahu Gunung Kidul di mana. Baik, sebelum saya menyampaikan mengapa saya banyak riset-riset sederhana di sana, saya sampaikan juga bahwa di Gunung Kidul itu kan salah satu wilayah di Yogyakarta. Kebetulan saya dari Kulon Progo, bukan dari Gunung Kidul, tapi banyak sekali saya setelah lulus SMA itu di Gunung Kidul. Di bagian ya sesuai dengan namanya, Kidul itu kan selatan, jadi ini bagian selatan dari Yogyakarta, dan ternyata di sana masih terdapat komunitas umat Buddha. Dulu saya waktu kecil itu bertanya-tanya, kalau saya di daerah itu kan umat Buddha apakah hanya di sini? Ternyata ketika ada pertemuan yang diprakarsai oleh Kemenak maupun dari Sanggai, ternyata ketemu ada orang Gunung Kidul dan lain sebagainya, dan banyak saya berkenalan dengan orang Gunung Kidul. Jadi kalau kita membicarakan mengenai umat di sana, nanti memang apa yang mengapa saya tertarik untuk mengadakan riset. Sebenarnya riset ini tidak hanya yang saya tulis, Pak Sutoyo. Jadi
apapun yang saya lakukan di sana sebenarnya saya itu kan dulu awalnya kan seperti yang disampaikan tadi, kuliahnya di Semaratungga di Boyolali ini, terus ketemu dengan Bante Sasana Bodhi. Bante Sasana Bodhi itu yang pembina wilayah Jogja, terutama di Gunung Kidul ini, beliau tinggal di Gunung Kidul. Dan saya sering diajak ini juga teman-teman saya, ada Romo Jarwoto ini juga dulu aktif ini sampai tak ajak ke daerah-daerah Panggang. Panggang itu kan di Gunung Kidul itu kalau di wilayahnya itu dibagi menjadi 3 sebutannya. Ada Batur Agung itu kan sebelah utara, itu juga ada umat Buddha di sana. Di daerah Semen, itu ada komunitas, walaupun kalau di Gunung Kidul itu memang satu kabupaten itu paling hanya berapa orang atau berapa kakak. Ada, kalau saya lihat, kalau saya belum mendata secara langsung saya tulis berapa ini berapa, tapi saya lihat di apa, dengan wawancara secara kasar dan juga melihat di data statistiknya ada 500-an itu orang. Terus ada di pusatnya itu ada Wonosari. Ini kalau orang sana menyebutnya Ledok Wonosari ini kan. Wonosari itu ya di sana ada satu wihara yang menjadi pusat binaan ataupun sekarang ini dibentuk, ada namanya Pasastrian, nanti juga mungkin ini akan saya sampaikan. Terus ada di daerah di Pegunungan Seribu, ini Pegunungan Seribu itu ya daerah paling selatan, Pegunungan Seribu paling selatan, daerah Panggang. Kalau sekarang ada yang gabung ini Mas Sugeng daerah sana, pionir sarjana agama dari Gunung Kidul itu Mas Sugeng, teman saya. Itu mungkin terus mengapa saya tertarik di sana, karena tadi sebenarnya awalnya saya belum ini untuk mengadakan suatu riset sederhana maupun yang lain, tapi seringnya diajak oleh Bante Sasana Bodhi, saya melihat pergerakan beliau dalam pembinaan umat, sehingga saya mulai ikut dan juga melakukan riset-riset sederhana yang saya tulis maupun yang belum saya tuliskan, begitu untuk yang. Sebetulnya komunitas Buddha ini di Gunung Kidul ini sejak kapan ada, Pak Suharno? Jadi kalau dari wawancara saya dengan beberapa umat di sana, para sesepuh dan juga ini dari majelis juga, kalau dilihat dari sejarahnya ini sebenarnya dimulai tahun 70-an, sekitar 1974 itu ada satu komunitas sebenarnya belum menyebutnya Buddha di sana. Ada komunitas kejawen yang sering ngumpul, itu kan penghayat ajaran kasunyatan, disebutnya seperti itu. Sering ngumpul, ternyata ini lebih mendekati dari perasaan dari hatinya ini, lebih mendekati, berarti kalau sekarang ini kita lebih mendekati ini Buddhis seperti ini. Maka berawalnya sebenarnya dari situ. Dan juga yang sangat menarik dengan menurut saya gini, setelah itu kalau dikisahkan di hasil wawancara saya itu kan begini. Tahun 81 datang biksu dari beliau murid langsung dari Sukong atau Asin Jinara kita, ada Bante Jinapalo ini. Bante Jinapalo ini sudah sepuh, beliau memang sudah sepuh, masuk menjadi anggota sangga sudah sepuh, masuk menjadi mengakui dia beragama Buddha sudah sepuh, dulunya aktivis dari agama lain ini, banyak membantu di pendidikan maupun di kesehatan, di aktivis dari agama lain. Ternyata beliau berasal dari Purworejo. Jadi ketika suatu hari itu Sukong kan ceramah di wihara, beliau mendengar dari luar, entah bagaimana ceritanya, beliau mendengar dari luar dan beliau mengatakan kalau dalam bahasa Jawa ini, wah, iki sing tak goleki. Jadi ini yang saya cari selama ini, begitu. Dan akhirnya beliau menghadap Sukong dan juga menyatakan diri untuk menjadi biksu. Jadi namanya kalau dari sumber yang saya baca ini yang namanya Jinapalo. Jinapalo. Terus tahun 81 beliau datang ke Gunung Kidul untuk pembinaan umat. Jadi ada beberapa wihara
ya di era itu ada di tepatnya juga di Wonosari, karena tadi berhubungan sekali dengan ini, dengan Piwucal Kejawen tadi juga tepatnya adalah di Siraman ini, Siraman Wonosari yang sekarang ada wihara namanya ada namanya di wihara yang tempat pembinaan umat sekarang, banyak anak-anak dari daerah itu kan juga menggunakan jina ini, Dharma Jina Srada, terus ada wihara-wihara lain juga ada di tempat petilasan ini, Ki Ageng Giring juga ada wihara di sana, terus ada beberapa wihara lain. Ada, kalau kita lihat yang masih bisa dilihat sekarang ini kan bangunannya ini ada 3 wihara tua pada era itu yang dibangun langsung diprakarsai oleh Bante Jinapalo dan diresmikan oleh Asin Sinarakita secara langsung begitu. Jadi mulai dari itu sampai setelah Bante Jinapalo ini beliau wafat, ini kan pembinaan di sana juga kurang. Dengan kurangnya pembinaan, maka umat juga dulunya yang khususnya di Siraman Wonosari itu bisa 80% kalau dibanding dengan yang lain, ini semakin menurun. Dan pada saat ini mulai berkembang karena ada kedatangan dari Bante Sasana Bodhi tadi. Bante Sasana Bodhi itu sekitar 2004 mulai melakukan pembinaan di sana begitu. Oke, berarti itu tahun 70-an baru ada istilah umat Buddha ya? Begitu ya. Sebelumnya berarti mereka Kejawen ya? Kejawen, belum untuk mengatakan, memproklamirkan. Okay. Saya masih ada orang yang Kejawen di sana? Masih. Dan Buddhis yang di Gunung Kidul ini apakah masih mempraktekkan ritual Kejawen? Masih sangat kental sekali ini. Oh, okay. Khususnya yang sepuh-sepuh ini masih sangat kuat sekali. Seperti apa ritual-ritual yang masih dipraktekkan? Entah di dalam wihara atau di luar wihara atau gimana? Kalau di luar wihara misalnya kan, kalau pas Waisak itu kan kita ada pengambilan tirta di suatu tempat tirtan itu kan masih menggunakan tidak hanya dupa yang sekarang kita sering kan dupa, identik dupa. Menyan itu masih digunakan di sana. Dan juga kalau dalam ada namanya kalau di sana rasulan itu pada tahun-tahun setiap tahunnya dilakukan ketika selepas orang panen, rasa syukur seperti itu juga menggunakan masih yang Buddhis pun masih istilahnya kalau orang Jawa obong-obong menyan gitu, masih kental sekali seperti itu. Gitu. Oke. Kemarin ini saya ada teman dari beliau pergi ke Bali lalu untuk orang Bali beberapa tradisi Buddhis itu dirasa sangat dipaksakan, jadi menghilangkan tradisi-tradisi lokal. Ya, begitu. Ini memang ini yang kenyataannya. Apakah ada rasa seperti itu di umat-umat Buddha di Gunung Kidul atau umat-umat Kejawen di Gunung Kidul? Ngerti maksud saya ya? Iya. Begini, jadi. Ya, silakan. Jadi pada perkembangannya itu sempat terjadi seperti itu. Jadi sempat terjadi ada biasanya kalau anak muda itu kan ini yang orang tua kok masih menggunakan seperti ini, mau pemurnian istilahnya mereka kan pemurnian. Tapi ternyata ketika kedatangan Bante Sasana Bodhi ini kan beliau juga memang
berlatar belakang Jawa, berlatar belakang kejawen dan memahami bahwa oh ternyata agama Buddha itu ya juga dapat selaras dengan hal itu, tidak harus hal ini adalah dua hal yang berbenturan. Maka dengan kedatangan beliau ini justru malah antara tradisi-tradisi yang sudah ada dengan Buddhis ini seakan menjadi selaras seperti itu. Ada berapa banyak populasi umat Buddha di sana, Mas? Jadi kalau populasi ini secara garis besar di sana ada terbagi seperti yang awal saya sampaikan tadi, terbagi ada di Panggang ini sebenarnya yang penduduk sana asli itu yang banyak itu di Panggang. Terus yang kedua di Semen, Panggang ini sebelah selatan ya. Terus di utara itu di Semen, dan di tengah itu bentar. Jadi yang ketiga ini adalah di yang dulu cikal bakal berkembangnya adalah di Siraman, di Wonosari itu. Ini justru karena tadi kurangnya pembinaan itu, dan yang saya saya dapatkan dari data dari wawancara itu kurangnya pembinaan, maka malah semakin sedikit dan sekarang hanya berapa kakak gitu. Tetapi Bante Sasana Bodhi ini ada suatu pergerakan pembinaan umat, dan juga di sana di Wihara Jina Dharma Serada itu beliau membuat satu komunitas, kalau beliau menyebutnya itu Pasastrian Buddhis. Jadi anak-anak dari daerah-daerah lain yang bisa dikatakan kalau kurang beruntung untuk mendapatkan pendidikan, artinya untuk pembiayaan dari keluarga, termasuk saya dulu Mas Sugeng juga seperti itu. Jadi ternyata adik-adik angkatan saya, kalau saya dulu langsung ketemu beliau kan di Semaratungga. Saya tidak tinggal di situ, tapi setelah beberapa tahun adik-adik saya tuh Bante Sasana Bodhi ini mengumpulkan, memang dibuat satu komunitas di sana. Disebutnya Pasastrian Buddha. Kalau namanya Kusala Mitra. Jadi walaupun anak-anak kecil yang usia SMA dan nantinya mulai usia kuliah, tapi di sana juga selain dari penanaman dari Buddhisme juga ditanamkan untuk budaya-budaya lokal, untuk mulai dari seni dan lainnya juga di situ. Dan sekarang kalau dilihat komunitas di Wonosari itu ya sebagian besar adalah pendatang yang tinggal di wihara di Pasastrian Buddhis itu, begitu. Tradisi Buddha apa yang mereka praktekkan sebetulnya? Theravada atau Mahayana atau Tantrayana atau campur dengan tradisi lokal? Silakan. Yang dipraktekkan di sana sebenarnya kan lebih cenderung kalau dari ritualnya cenderung memang ke Theravada. Tapi dari laku yang dilakukan, laku dari Bante Sasana Bodhi itu kan kalau orang melihat kan memakai jubah Theravada, tapi banyak lakunya laku Mahayana. Jadi banyak pemikiran-pemikiran Mahayana, dan juga itu mempengaruhi pemikiran-pemikiran ataupun mempengaruhi pola pikir anak-anak yang ada di sana, begitu, mulai dari lebih cenderung ke sosial dan lain sebagainya, pergerakannya begitu. Apa yang membuat mereka tertarik dengan agama Buddha sebetulnya, Mas? Mungkin kita nggak ngomong yang generasi muda ya, mungkin generasi muda bisa mereka ikut-ikutan atau bisa mereka karena ikut program beasiswa dan sebagainya. Tetapi saya ingin tahu pada waktu generasi pertama itu mereka tertarik dengan agama Buddha itu apa? Kan mereka dari kejawen, lalu dilabelin umat Buddha dan sebagainya. Nah,
Kok bisa mereka ngomong, oh ini yang saya cari, nah itu apa? Silakan. Baik, jadi dari ngobrol saya dengan para sepuh yang di sana, jadi banyak yang mengatakan karena apa yang secara spiritual maupun secara apa rasa dalam hatinya ya yang sering dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya welas asih dan lain sebagainya, tepos liro dan lain sebagainya. Justru itu dari kalau dalam kita menyebutnya mungkin pakai bahasanya ada pratnya dan karuna, ini itu yang memang dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh komunitas kejawen yang ada di sana. Maka ada kalau apa aja namanya, kalau Wong Jawa mengatakan, wah kita jadi klik. Ini yang saya lakukan setiap hari seperti ini. Ternyata dalam agama Buddha ada toh, mulai dari hal-hal yang paling sederhana yang dapat terlihat dirasakan oleh mereka. Kalau dari hasil wawancara saya dengan Mbah Darmo dan lain sebagainya seperti itu. Dari awal agama Buddha masuk hingga sekarang, apakah ada kenaikan atau penurunan pemeluk agama Buddha di Gunung Kidul, Mas? Kalau dari awal sampai sekarang ya saya lihat dari data statistik maupun dari wawancara yang saya dapatkan justru menurun di sana. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, yang sekarang yang banyak seakan-akan menjadi banyak itu ya di Wonosari itu karena ada yang dari anak-anak dari beberapa daerah yang di Pasastrian itu. Kalau di Panggang itu, kalau di Panggang seakan-akan ya masih relatif sama antara dulu sekarang. Kalau di Semen ini yang banyak karena hal pernikahan seperti itu. Ternyata di daerah-daerah ini sama. Sebenarnya tidak hanya di Gunung Kidul. Kalau saya di wilayah Jogja itu saya sering di daerah-daerah itu mengatakan, ternyata dengan pernikahan yang tanda kutip itu dari perangkat daerah, dari perangkat desa pun ada hal yang memang condong ke situ. Kalau mungkin agak vulgar nggak apa-apa, ini memang mungkin kalau dari agama Buddha yang mau nikah itu mencari syarat-syaratnya itu juga seakan-akan tidak gampang dengan agama yang lain. Itu ternyata itu sangat, dan kalau di Gunung Kidul ternyata pada era setelah tidak ada pembinaan umat Buddha di sana, ternyata sangat masif sekali pergerakan seperti itu. Itu yang saya dapatkan dari wawancara dari orang sesepuh yang saya tanya, wah ini Mas dulu mau nikah ayo angele syaratnya ini mulakno golek sing gampang seperti itu. Wah, itu harus itu PR-nya umat Buddha sendiri. Pertanyaan saya udah mau habis, Mas. Mungkin teman-teman kalau mau bertanya silakan tulis di chat. Saya nggak mempersiapkan pertanyaan ini, tapi saya pengen tahu karena Gunung Kidul itu identik dengan pantai selatan, identik dengan pantai Baron, pantai Parantritis dan sebagainya. Ada unsur ibu nggak di sana, Mas, yang masih dihormati oleh umat Buddha di sana? Oh begitu. Iya. Itu jadi Ibu Ratu Pantai Selatan iya. Silakan. Iya. Umat Buddha pun masih hal itu masih masih mengagungkan, masih menghormati. Masih melakukan ritual-ritual itu. Ada yang melakukan ritual tertentu, tapi juga karena melakukan ritual tertentu seperti itu kan banyak dorongan pemahaman. Nah, ini kalau yang di komunitas Buddhis, kalau dari apa yang saya dapatkan data di sana, saya belum secara keseluruhan, tapi ada sebagian yang masih melakukan ritual, tapi dengan tujuan ya sudah selaras dengan doa secara universal. Kalau dalam agama Buddha kita kan seperti itu, bukan berarti untuk hal-hal tertentu ataupun arah-arah tertentu. Kalau di sana justru lebih
kentalnya ya kalau pada seperti upacara rasulan dan lain sebagainya itu adalah rasa syukur dan juga banyak ini arahnya pada Dewi Sri yang dianggap di sana karena Dewi kesuburan, karena mereka kan kebanyakan kan petani di sana seperti itu. Tetapi untuk orang-orang Mahayana Buddhisme yang di Indonesia kan mereka mengatakan bahwa Ibu Ratu kan juga Dewi Kuan Yin yang ada di Laut Selatan. Ya. Oke, setelah Mas Suharno melakukan riset tersebut, hasilnya apa yang didapat untuk perkembangan agama Buddha di Gunung Kidul ini? Silakan. Jadi ini kalau dari riset saya kan dari apa yang saya tulis itu tidak sebatas saya menulisnya sudah seperti itu tadi, tapi saya juga sampaikan atau kalau buat Sony ya diseminasi dengan para umat di sana, muda-mudi di sana. Ini ternyata kan kita melihat sejarah mulai dari perjalanan agama Buddha di sana seperti ini dan apa yang bisa kita lakukan sekarang ya mari untuk mempertahankan dan juga untuk mengembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Kalau hanya salah satu bagian kan sebenarnya tidak bisa seperti itu kualitas saja, karena banyak juga wis kadung sidik jadi berdalihnya ora apa-apa sidik yang penting kualitas. Tapi ini saya sering menyampaikan pada teman-teman di sana baik secara kualitas maupun kuantitas. Kalau kuantitas tidak diperhatikan nanti semakin sedikit nggak masalah. Yang penting kualitasnya kan seperti itu. Tapi bagaimana kita memperhatikan kualitas juga, dan itu menjadi bagi saya hal yang menjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sutoyo tadi, tanggung jawab dari umat Buddha, bukan hanya saya yang melihat dari luar, tapi juga mereka komunitas yang di sana juga kita semua untuk ini menjaga. Mas Suharno, saya mau tanya tadi mengapa kok di persyaratan apa yang sulit untuk menikah di agama Buddha, Mas? Nah, misalnya kan ada ini syaratnya dilihat dari misalnya ada belangko yang harus diisi sampai seperti itu bisa kamu ini misalnya belangkonya habis atau bagaimana, itu masih seperti itu. Bahkan yang belum lama saya ada ini umat dari sebenarnya beliau di Sukoharjo, secara pencatatan itu di Sukoharjo, tetapi beliau tinggalnya di Semen, karena Semen dan Sukoharjo itu kan kalau dalam peta itu ya pas garis itulah Semen, beliau tinggalnya ini. Beliau itu dulu non Buddhis, terus sekarang pindah ke Buddhis, tapi mau ngurus KTP ini sampai beberapa tahun baru sekarang ini kemarin ketemu dengan saya KTP itu ono tulisannya Mas seperti itu. Dulu mau ngurus seperti itu ada aja alasannya apa dari pemerintah. Itu juga tidak hanya di Gunung Kidul, ternyata hal-hal seperti itu dari dulu lebih banyak lagi. Kalau sekarang ya sudah tidak begitu, tapi belum lama kebetulan saya menemukan itu kembali dengan ada umat yang seperti itu. Begitu. Ini ada pertanyaan, kendalanya apa untuk agama umat Buddha di Gunung Kidul itu, Mas? Baik. Untuk kendala perkembangan memang pendidikan itu ya memang dari pendidikan sangat mempengaruhi. Jadi memang komunitas Buddhis yang ada di sana pendidikannya baru akhir-akhir ini ya, mulai dari kalau dilihat ya mulai dari seumuran saya ini, mulai dari seumuran Mas Sugeng ini mulai ada pendidikannya sampai sarjana dan lain sebagainya. Hal itu menurut saya dari kesimpulan dari tulisan saya, menurut saya itu sangat mempengaruhi. Karena dari pendidikan seperti itu seakan-akan juga orang yang tidak berpendidikan seakan-akan di sana tidak berpendidikan seperti ini. Jadi masih ada tekanan-tekanan cara pandang orang-orang seperti itu sampai mempengaruhi pada kepercayaan diri pada umat di sana, sehingga itu sangat menjadi kendala untuk berkembangnya. Kalau sekarang sudah mulai dari daerah Panggang, daerah Semen itu mulai anak-anak sekarang sudah karena ya tadi ada
dari motivasi dari Bante Sasana Bodhi, sekarang ada Bante Bhadrapalo, murid Bante Sasana Bodhi itu yang banyak pergerakan untuk bagaimana komunitas umat Buddha itu paling tidak itu ya pendidikan itu ya semua mengenai pendidikan seperti itu. Oh, kuncinya di pendidikan ya. Ya, Ini terutama dan juga silakan. Dan juga ekonomi juga mempengaruhi sana. Maka apa yang dilakukan oleh Bante Sasana Bodhi itu pembinaan umat itu, kalau beliau mengatakan begini. Jadi kalau membina umat itu perutnya belum kenyang, maka mau dikasih apapun itu ya mikirnya perut itu. Maka dan teman-teman untuk bertani di Gunung Kidul itu, khususnya di Panggang itu kan banyak yang berpikir di Panggang itu apakah bisa bertanam misalnya kalau dulu kan orang menanam ketela saja, singkong saja, karena berpikirnya ya yang bisa ditanam singkong. Ternyata Bante Sasana Bodhi ini banyak pergerakannya juga mengajari umat untuk bertanam yang lain. Ada sekarang baru ini nanam semangka dan lain sebagainya, dan itu sangat berpengaruh sekali juga. Begitu. Jadi ya pertama pendidikan, yang kedua ekonomi yang sangat mempengaruhi juga. Oke, ini Bu Jani ngomong Desa Panggang Wonosari, Semen, Desa Petir, bisa kami baksos ini dari Data Foundation, gratis dan pelatihan keterampilan. Baik, terima kasih. Penyuluhan kesehatan. Loh, sudah dibaksos apa belum Bu Jani? Kok sudah ngomong terima kasih ini? Kenapa ya Pak dipersulit urus KTP? Kan agama Buddha itu agama yang dilayani negara. Apa ada diskriminasi? Ya, pernah ada seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi pernah ada diskriminasi yang tidak memperlihatkan secara ini loh, secara gamblang diskriminasi. Tapi ternyata dengan mengurus KTP dan lain sebagainya kok berbeda dengan yang lain, itu kan artinya adalah diskriminasi di situ. Kalau untuk sosial dalam kehidupan sehari-hari tidak ada ya sama. Kalau orang desa itu ya gotong royong ya podo wae ini umat apa. Tapi ternyata ketika memasuki untuk hal-hal yang administratif seperti itu, ternyata ada hal-hal yang bisa disebut juga, saya sebut sebagai diskriminasi gitu. Oke. Apakah ada mahasiswa yang KKN di daerah sana yang beragama Buddha, pernah ke sana buat program pendidikan, sekolah minggu, biasanya ada Kamadis, Kagama, dan lain-lain? Silakan. Ada ini, jadi Kamadis itu juga menjalin banyak kerjasama juga ini. Mas Sugeng ini sebenarnya ini juga ketua MBI Gunung Kidul, jadi beliau banyak tahu juga di sana, malah lebih tahu daripada saya. Kalau saya kan hanya datang ke tempatnya Mas Sugeng, ngobrol-ngobrol. Kalau beliau adalah ini. Jadi selain Kamadis juga dari perguruan tinggi agama Buddha khususnya. Nah, Buddha juga ada pergerakan ataupun KKN ataupun pengabdian masyarakat di sana, mulai dari Semaratungga di Boyolali itu, karena Bante di sana kan juga Bante Sasana Bodhi kebetulan dosen juga di sana, pernah menjadi ketua. Dan juga saya sekarang di Wonogiri juga di sekolah tinggi kami juga ada pengabdian masyarakat, bentuknya pendampingan dalam ekonomi atau pendampingan dalam pendidikan seperti itu. Ini ada yang sepertinya ada oknum Dukcapil yang mempersulitkan. Ya, itu dari data yang saya dapatkan dari ngobrol-ngobrol dengan umat di sana. Ternyata ya kalau sekarang sih tidak begitu, tapi terakhir kali saya dapatkan itu yang dari Semen tadi, umat Semen. Kalau di Panggang dan Wonosari sekarang sudah tidak. Belakangan ini saya tidak menemukan, itu dari cerita-cerita umat dulu saja. Sanata Dharma Atmajaya juga turut ke sana enggak, Pak? Iya.
Ya, ya. Ya Pak Purnomo Yunus. Pak Purnomo Yunus kalau mau membawa siswa-siswanya ke Gunung Kidul. Ya, kami sangat terbuka dan ini nanti bisa menghubungi saya ataupun Mas Sugeng. Oke, terima kasih Mas Suharno atas pengetahuannya dan waktunya. Ini sangat Ya, kita juga bisa tahu bagaimana keadaan umat-umat di Gunung Kidul. Semoga kedepannya urusan KTP nggak masalah. Ya. Oke, terima kasih Mas Suharno. Sukses untuk ngajar mahasiswanya dan jangan lupa baik. selalu ya kadang-kadang dibikin gila lah supaya Baik, saya siap. Saya sangat berkesan ini dosen saya Pak Sutoyo ini. Kalau saya tidak ketemu Pak Sutoyo mungkin saya juga tidak bisa belajar menjadi gila. Dan nanti mahasiswa saya mungkin Pak Sutoyo nanti bisa mengajari lebih gila pada mahasiswa saya kapan-kapan gantian ini harus ke Wonogiri walaupun secara virtual gitu. Bisa. Kalau ke Jogja saya tak mampir sana. Siap. Kalau di perkotaan saya pernah menjumpai seorang yang semula tidak mengaku beragama Buddha, namun setelah terjalin hubungan yang intens akhirnya mengaku sebagai umat Buddha meski KTP-nya non-Buddhis. Ya itu ada juga. Ada juga yang ya macam-macam. Ada yang nggak mengaku, ada yang mengaku, dan untuk umat Buddha sebetulnya itu tidak dipikirkan. Iya. Mudah-mudahan ke depan lebih lancar. Cuma kan tetap saja Pak Suharno harus makan. Oke, terima kasih Pak Suharno. Oh ini Bu Jani. Wah ini foto ini. Beliau ini Bante Sasana Bodhi ini. Oke. Ini di rumahnya Bu Jani tadi pagi katanya. Waduh. Iya. Oke. Terima kasih.